Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak jemaah salat Maghrib, jemaah Masjidul Ikhlas rahmatullah, kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini ayat yang ke-121. Ini temanya adalah Ghazwatul Uhud, tentang perang Uhud, strategi organisasi atau organisasi pasukan Islam, dan memperingatkan kepada orang-orang mukmin tentang pertolongan Allah. Surah Ali Imran ayat 121. Kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita doakan Pak Ihsan, jemaah Masjidul Ikhlas yang telah sehat atau sakit, diberikan ketabahan, kesabaran, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, halaman 65 garis kedua dari bawah. Kita nikmati membaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Wallahu samii'un 'aliim. إذ أن طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hubungan ayat 121 dengan ayat sebelumnya adalah sebagai berikut. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah memperingatkan orang-orang mukmin untuk menjadikan teman setia yang jelek, lebih-lebih adalah orang yang tidak seagama. Maka pada ayat-ayat berikut ini Allah menyampaikan contoh kejadian dan waqi'iyah, contoh kejadian di medan peperangan dan pertempuran. Hal tersebut adalah menjadi sebab dua kelompok menjadi lemah, yakni tathbitul munafiqin lahum bi qiyadati sa'inihim Abdullah bin Ubay bin Salul, yakni karena provokasi lah,
karena hasutan orang-orang munafik, sehingga orang Islam menjadi terbelah menjadi dua kelompok, padahal di saat genting mau berperang. Nah, makanya kehati-hatian ini adalah sikap kehati-hatian. Ini diingetin tentang kisah perang Uhud. Mas Toto, wa in ghadawta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ghadawta, dan ingatlah ketika engkau Muhammad keluar di pagi hari, min ahlika, dari keluargamu Madinah, tubawi'u, engkau menempatkan al mu'minina, orang-orang mukmin, maqaida, tempat-tempat pos-pos lil qitali, untuk berperang Uhud. Wallahu, dan Allah sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Baik, ini kita ingat kisah perang Uhud di mana Rasulullah SAW meninggalkan keluarganya yang ada di Madinah, berangkat di pagi hari untuk ngatur strategi, yakni menempatkan pasukan-pasukan Muslim di pos-posnya masing-masing. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini maksudnya adalah mendengar perkataan manusia, mengetahui apa yang ada dalam isi hati manusia. Karena sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam masalah perang. Faminhum man qala lah, sebagian ada orang yang menyampaikan pendapat kepada Rasulullah, aqim bil Madinah wa huwa Abdullah bin Ubay. Kita tinggal aja di Madinah wahai Rasulullah. Itu adalah perkataan Abdullah bin Ubay. Wa aktsarul ansor, dan kebanyakan orang-orang Ansor. Sebagian mereka mengatakan, menyampaikan pendapat kepada Rasulullah, ukhruj ilaihim wa kana likulli ahadin gharad. Keluarlah untuk menjemput mereka ya Rasulullah. Tuhan. Nah, instruksi seperti itu kalau bukan dari orang mukmin berbahaya, apalagi musuh dalam selimut, bisa-bisa nanti akan mencelakakan. Kelihatannya casingnya baik, akan tetapi menjerumuskan. Nah, ini kisahnya demikian. Baik, lanjut Mas Toto. Ishamad, ketika ingin mundur, Ifatan, dua golongan Banu Salamah dan Banu Harisah, minkum, dari kalian, antafsala, karena berdua takut dan lemah berperang. Wallahu, padahal Allah waliyuhuma, pelindung keduanya. Wa'ala, dan kepada wa'alallah, dan kepada Allah, falyatawakkali, maka hendaklah bertawakal, al-mu'minun, orang-orang beriman. Baik, ini udah kasus ayat 122. Sebetulnya ayat Mas Toto untuk sebab musuh langsung aja sebelah kiri. Zabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata, ayat ini diturunkan kepada Bani Salamah dari kaum Khazaz dan Bani Harizah dari kaum Aus, keduanya dari barisan kaum Muslim saat terjadi perang Uhud. Jadi ceritanya adalah sebagai berikut. Diceritakan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah untuk perang Uhud itu bersama 950 orang, dan Rasulullah menjanjikan kepada mereka an-nasr, pertolongan dan kemenangan, in sobaru, jika mereka bersabar. Yang namanya perang itu yang nggak enak, yang namanya perang nggak enak. Kayak kita nanti jam 9:30 mau perang, Pak. Perang apa Pak? Perang nggak pegang HP, ya kan? Itu aja lah perangnya, nggak usah muluk-muluk dulu. Perang nggak megang HP, yang nggak enak lah. Yang enak itu sambil nyandar, terus santai-santai, terus pegang HP, ya kan? Itu enak itu, benar Mas Wawan. Ya Allah, yang namanya perang itu yang nggak enak, sabar, pahit. Pokoknya kalau mereka bersabar, nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika mereka sampai di dekat gunung Uhud, in azala ibnu Ubay al-Munafiq ma'a 300 min ashabihi al-munafiqin. Ternyata Ubay bin Salul, seorang munafik, memisahkan diri bersama dengan 300 sahabatnya yang munafik. Oh, 950 dikurangi 300 jadi berapa Rasul? 6? Jadi 600. Lalu komentarnya seperti ini, Ubay. Ya qaumi li ayyi syai'in naqtul anfusana wa auladana. Wahai kaumku, wahai golonganku, wahai kelompokku, wahai wargaku,
Untuk apa kita berperang dan membunuh diri dan anak-anak kita? Ntar kalau kita mati, siapa yang ngurusin anak-anak kita? Wah, itu bukannya mengobarkan semangat, malah melemahkan semangat. Kata-kata itu, Mas Wawan, sangat berpengaruh. Kata-kata itu sangat apa? Berpengaruh. Apalagi laki-laki itu, kalau sudah ada dikata-katain sama istrinya, punya rencana, cakep lah Mas Toto, udah dikalkulasi, dipikirkan matang, udah survei dan segala macam, mantap tuh. Dimentahin sama istri, gedeknya Mas Toto, ya kan, mau dimarahin, nangis, ya kan, ya namanya perempuan kan kayak gitu, betul loh, Mas. Kita pada laki-laki kan yang kita nggak butuh sebenarnya, kita itu bantuan dia itu nggak butuh, cuman ngikut dia motivasi, tapi nggak komentar. Tapi kalau usahanya lancar, cakep, iya sih, itu kemarin aku kan sebenarnya juga doain. Kalau udah apa? Kalau udah ya baris, betul baris. Kalau udah nampak hasilnya, uang di depan mata, ada aja alasannya. Yang ikut doain lah, yang apalah, giliran rugi, tahu rasa lu. Kemarin kan udah tak bilangin, kayak gini, Masya Allah, ini makhluk satu. Loh, Mas Wawan kok senyum-senyum ketawa? Sama berarti Mas Wawan ya? Seperti Julhat pada Julhat. Masya Allah. Makanya manusia seperti itu dititipin ke Mas Toto. Betul? Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dilempengin, patah, dibiarin bengkok. Lalu kata para ulama, harus lihat situasi dan pelan-pelan. Tarik ulur, sampai sekali berwarna Ibnu Zubair, seorang ulama besar wali lah katakanlah, yang jasadnya masih utuh di makna itu. Perempuan itu bukan dan nono sepeng, perempuan itu mau dinasihatin 1000 kali tetap aja kayak. Lalu solusinya bagaimana? Ditambahi sabari, ditambah kesabarannya. Mudah Mas Wawan. Itu setelahnya kayak gitu kan. Masya Allah, benar-benar. Ini perasaan nih. Ya istri saya itu kalau nganterin anak sama main-main di lapangan semangat banget. Ternyata kehidupannya mah kayak benar. Wow, kalau udah nganterin anak terus ada kodam itu taman piknik, serius banget, apa? Terus kadang-kadang ada grupnya itu Mas Toto, grupnya, ya kan? Makan di Antilo, terus makan di Warung Sunda, kayak apa kayak di Jatiwari ke sono lalapan, ya kan? Diomelin, nanti patah hati, nggak diomelin, akhirnya ingat. Ya padahal ya, memang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang dilempengin, dibiarin. Lalu bagaimana Mas Toto solusinya? Ya Allah ya Karim. Nah, kayak gitu ya Mas Toto ya, ceritanya demikian. Jadi Ubay bin Salul itu ketika udah berangkat dari Madinah, bukannya maju tak gentar, malah ngendori. Terus akhirnya ayat yang ke-122 itu tolong diulang lagi Mas Toto, terjemah bebasnya ya. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Gara-gara ada orang munafik di sekelilingnya, mentalnya jadi ciut, padahal udah diberikan wallahu waliyuhum, Allah pelindung mereka. Yang saudara, maka hendaklah kepada Allah bertawakal. Jangan dengerin orang yang tidak beriman, lemah nanti. Ya, lanjut Mas. Itu contoh ucapan keseharian. Kalau konteksnya kan perang, gara-gara ucapan orang munafik Ubay bin Salul itu akhirnya orang mukmin jadi ciut. Lanjut. Walaqad, dan sungguh nasarakumu wa Nanti Mas, tadi Pak Mandra. Ayo Mandra. Mas Toto biar minum. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sungguh nasarakumullah, telah menolong kalian Allah di Badarin, di perang Badar, wa antum, padahal kalian adillah, lemah, sedikit tentara senjata. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur atas nikmatnya. Nah,
gimana sih kalian perang mukmin orang Islam? Padahal keadaan perang Badar itu nggak jauh beda dengan keadaan perang Uhud. Justru perang Badar itu kondisinya tentaranya sedikit, persenjataannya sangat minim. Itu dapat pertolongan, bisa mengalahkan kurang lebih 1.000 tentara kafir Quraisy. Nah ini perang Uhud keadaannya lebih hebat daripada perang Badar. Tapi gara-gara ada provokator kacau balau. Nah ini bentuk kewaspadaan yang disampaikan oleh Allah tentang kisah perang Uhud, betapa berbahayanya apabila kita punya CS orang munafik, lebih-lebih orang yang di luar agama kita, bukannya memberi semangat malah itu aja. Nah, pertama kali harus bagaimana? Ntar kalau nyampe rumah Mas Wawan, harus apa Mas Soto? Harus kalem. Oh benar, itu harus kalem. Itu ada apa namanya yang perlu dikondisikan di rumah. Yang perlu apa? Dikondisikan. Itu caranya diakali. Apa Mas Soto? Jangan dibohongi, dosa berbohongi. Diakali. Perempuan. Perempuan itu kan kalau dirayu-rayu itu kan kelihatannya nakal tapi senang. Demikian juga kalau diakali kan kayak itu ya senang aja. Padahal besok ya nggak kejadian. Besok mau minta apa sih? Ya insya Allah besok daripada nggak diturutin, tak turutin aja walaupun kata-kata. Insya Allah besok kalau ada rezeki selesai urusan. Kalau aku nggak punya duit dan segala macam, panjang masalah. Tapi aku pingin inilah besok. Ya insya Allah nggak yang lain lagi. Tambah coba cari di Shopee itu yang lebih bagus lagi. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan segala persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.